Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali para pendengar Blessing Morning yang senantiasa setia mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal yang 127 ayat yang pertama. Ibu Emma nanti akan membacakan ayat-ayat ini. Tema daripada renungan ini, adakah Tuhan di rumahmu? Kitab Mazmur pasal 127 ayat yang pertama. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafas yang Kau berikan kepada kami. Kami masih diberikan hidup. Kami boleh bernaung di dalam rumah, mengalami istirahat sepanjang malam. Dan pada pagi hari ini, kami boleh berjumpa dengan Engkau di dalam firman-Mu. Kiranya firman Tuhan berbicara kepada kami masing-masing, dan kami boleh merenungkan kehidupan kami ketika kami melakukan setiap aktivitas sepanjang hari, setiap hari, sehingga sampai pada hari ini. Marilah Tuhan, Roh Kudus mengajar kami untuk bisa memahami bahkan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Urapi hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan kebenaran sesuai kehendak Tuhan. Amin. Raja Salomo adalah seorang raja yang diberkati Tuhan dengan kekayaan dan kemuliaan. Ia diizinkan untuk membangun rumah Tuhan, dan rumah Tuhan itu dibangun dengan megah dan gaya arsitektur yang luar biasa selama 7 tahun. Dan ia juga membangun istananya sendiri yang lebih besar selama 13 tahun. Hikmat dan kepandaian untuk membangun bangunan-bangunan yang dahsyat ini tentu diperolehnya dari Tuhan sendiri. Seperti pengakuannya di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Pada waktu Raja Salomo selesai membangun bait Allah, Allah hadir dalam berupa asap di tengah-tengah dan di lingkungan bait suci itu, sehingga semua yang ada di bait suci itu tidak tahan merasakan kehadirannya. Sungguh ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi seorang manusia. Namun pada waktu 20 tahun kemudian ia bertahta. Ia mempunyai banyak istri yang diambilnya dari orang-orang kafir yang sebetulnya menjadi kekejian dan melanggar perintah Tuhan. Dan istri-istrinya itu sangat menarik hatinya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-11 ayat yang ketiga, sehingga hati Salomo lebih tertarik kepada istri-istrinya daripada kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, oleh karenanya Tuhan menjadi murka kepada Salomo. Apabila sebuah rumah yang dibangun dengan megah dan mewah, tetapi tidak ada penghuninya, maka rumah itu akan menjadi sebuah benda mati yang kemudian akan rusak
dan hancur. Sebuah rumah yang dibangun dengan megah dan mewah, apabila masing-masing penghuninya hanya fokus kepada kesibukannya sendiri-sendiri, tidak ada relasi yang baik, tidak ada komunikasi, bahkan tidak ada juga relasi yang baik dengan Tuhan, maka rumah itu sekalipun berisikan barang-barang yang mewah, tidak akan memberikan kebahagiaan, rasa nyaman, dan damai sejahtera. Itulah yang kemudian dialami oleh Salomo. Apakah yang lebih menarik bagi kita sekarang ini di dalam rumah kita? Apabila setiap penghuninya masing-masing sibuk dengan kegiatan pekerjaannya, antara orang tua dengan anak, antara saudara dengan saudara, suami dan istri, lebih mementingkan hubungan dengan dunia maya sehingga membuat hubungan dengan dunia nyata menjadi terputus. Adakah berhala-berhala baru yang kita miliki di rumah kita yang melebihi daripada kecintaan kita kepada Tuhan, sehingga sekalipun di dalam rumah yang besar penuh dengan segala kelengkapan bagi kehidupan kita, tetapi kita tidak bisa merasakan bahwa Tuhan ada, Tuhan yang telah membangunnya bersama-sama dengan kita. Akan tetapi sekarang tidak ada hati, tidak ada waktu yang terluang untuk Tuhan. Sudah berapa lama mezbah di keluarga kita menjadi dingin, tidak pernah lagi ada persekutuan di dalam keluarga. Di manakah tempat Tuhan di dalam rumah kita sekarang? Jikalau relasi interaksi kita dengan anggota keluarga di rumah kita sudah menjadi kaku dan dingin, demikian pula dengan Tuhan, maka marilah kita mulai kembali membangun mezbah yang sudah lama ditinggalkan. Mari kita memberikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan naungan rumah bagi kita, untuk kita melakukan kembali persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan dan seluruh anggota keluarga. Janganlah kita membiarkan ada berhala-berhala lain yang membuat hati kita lebih tertarik dan daripada persekutuan kita kepada Tuhan. Hal itu akan mendatangkan murka Tuhan kepada kita seperti halnya Salomo. Amin. Tuhan Yesus, jikalau ada di antara kami yang hari-hari ini telah mengisi kehidupan kami dengan kesibukan yang sedemikian rupa, baik ayah, baik ibu, baik anak-anak, sehingga rumah kami hanya seperti tempat persinggahan. Rumah kami terasa dingin dan hampa, tidak ada lagi sukacita, damai sejahtera dan keharmonisan, baik dengan segenap anggota keluarga, terlebih pula dengan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, marilah Engkau menolong kami, supaya kami benar-benar mempunyai keinginan yang kuat untuk membangun kembali relasi yang intim dengan Tuhan,
membangun kembali mesbah keluarga yang sudah dingin dan sudah lama ditinggalkan. Biarlah kembali kami mau bersekutu, mau memperbaiki hubungan dengan sesama anggota keluarga kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan biarlah kami kembali membawa pergumulan-pergumulan hidup kami, masalah, tantangan, dan apapun juga di dalam mesbah keluarga kami, sehingga kami boleh merasakan apabila bukan Tuhan yang menyelesaikan, maka sia-sialah segala usaha kami menyelesaikan setiap masalah yang sedang timbul di dalam rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat, rahmat, lawatan Tuhan, Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus kembali menghangatkan hati kita di dalam keluarga, dan penyertaan Allah Roh Kudus membangkitkan semangat kita yang baru untuk membangun mesbah kita di dalam rumah. Amin.